terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan program Sapa Sulsel di Kompas TV, independen, terpercaya. Seperti biasa, saya Panca Rizky akan kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan, tentunya dengan menghadirkan sebuah perbincangan yang inspiratif dan juga menarik untuk mengisi ruang informasi Anda pagi ini. Nah saudara, ada sejumlah orang yang mengalami gangguan mental ataupun rasa trauma dikarenakan beberapa faktor. Namun saat ini ada sekelompok orang yang menjadi sukarelawan untuk bekerja membantu orang-orang memulihkan trauma ataupun gangguan mental. Nah, seperti misalnya salah satunya sekelompok orang yang tergabung dalam Mental Health and Disaster atau Mentister. Lalu bagaimana cara yang dilakukan untuk memulihkan trauma ataupun gangguan mental? Kita bahas bersama teman-teman dari Mentister yang sudah hadir pada pagi hari ini. Di samping saya sudah ada ketua dari Mentister, ada Baso Rizal Fahlevi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak. Apa kabar nih? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah. Dan di samping saya sudah ada Andi Asmaul Husna selaku relawan Mentister. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak. Baik juga nih kabarnya nih. Alhamdulillah baik. Baik. Nah, kita bahas soal Mentister dong. Mentister ini apa sih dan sejak kapan berdiri? Oke, baik Kak. Jadi kalau kita berbicara Mentister secara nama dulu ya Kak. Baik. Itu kalau namanya diambil dari kata Yunani, etimologi Yunani, mentis artinya jiwa, kemudian ternya itu berasal dari kata disaster yang artinya kebencanaan. Tapi yang sangat populer, kemudian yang selalu dipopulerkan itu kata mental health and disaster, karena kebetulan masuk juga dalam singkatan Mentister itu. Berdirinya itu bulan 3 tanggal 4 tahun 2022. Iya. Baik, baru banget Baru ya. banget sekali. Oke, ini siapa nih yang mencetuskannya? Kalau foundernya itu ada namanya Coach Risman Aris, seorang hipnoterapis yang memang sudah bergelut di dunia hipnoterapi itu selama 11 tahun Kak. Jadi sudah sangat berpengalaman. Baik. Nah, tujuannya ini awalnya apa sih sebenarnya Mentister ini? Oke, kalau tujuannya tidak terlepas dari nama ya Kak, bahwa kami ingin menjadi komunitas sosial yang bergerak di bidang kesehatan mental dan kebencanaan. Kalau di kesehatan mental itu kami berusaha untuk membantu teman-teman atau rekan-rekan yang kemudian terkena mental illness. Kalau di kebencanaan, rencananya kami akan turun di trauma healing, karena fokus ketika terjadi bencana banyak orang yang melakukan bantuan, tapi kadang di trauma healing ini sedikit, maka kami akan fokus di situ untuk bantuan supaya orang lebih cepat pulih Kak. Baik. Nah, sejauh ini ada berapa banyak sih kasus-kasus yang ditemukan di Kota Makassar deh misalnya? Kalau di Kota Makassar sih agak susah ya Kak, maksudnya karena kami open konsultasinya seluruh Indonesia itu sudah ratusan orang konsultasi dan banyak sekali masalah. Ada masalah keluarga, masalah pernikahan, masalah depresi, percintaan, kepercayaan diri, stres. Pokoknya banyak Kak. Banyak ya? Banyak sekali. Yang paling berkesan dong? Kayaknya Apa paling berkesan ini deh, soal percintaan. Paling banyak ya? Iya, paling banyak. Oke. Kecemasan berlebih juga di kalangan anak-anak muda yang di atas 17 tahun ke atas, karena kan kami tidak bisa melayani klien yang di bawah 17 tahun di bawah 17 tahun karena bisa tetapi harus didampingi oleh orang tua seperti itu. Jadi yang kami utamakan yang di atas 17 tahun ke atas. Di atas 17 tahun. Nah, menangani masalah mental seorang via online itu kan agak-agak gimana, terbatas ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, cara pendekatannya gimana dong? Iya. Kami lebih banyak mendengarkan ya tentunya. Kami apa ya sih namanya, kita mempersilahkan mereka untuk lebih percaya diri lagi untuk menceritakan masalah-masalahnya. Kita lebih ke, ayo Kak, kalau misalkan ada masalah yuk cerita, kami siap mendengarkan dan memberikan saran jika diperlukan seperti itu. Kami tidak boleh selama menangani klien, kami tidak boleh terlalu memberikan saran ataupun solusi, karena kita kembalikan lagi ke kliennya yang harus memutuskan sendiri seperti itu. Baik. Karena jangan sampai kami memberikan saran yang nanti akan berdampak buruk bagi klien itu sendiri, akan ke kita lagi nanti masalahnya seperti itu. Oke, berarti kuncinya adalah menjadi pendengar yang baik seperti itu ya. Betul. Oke, itu tuh seberapa efektif sih membantu ketika
seseorang mengalami depresi misalnya, kemudian kita sebagai teman nih memposisikan diri sebagai pendengar yang baik, itu membantu banget ya? Sangat membantu. Akan membantu sih. Dari Oke. beberapa klien itu ada yang datang menghubungi, misalnya semenjak sudah konsultasi dia sudah enak tidur gitu kan. Oke. Sudah mulai nyaman tidurnya. Dan kalau dari teman-teman dekat itu, pokoknya kalau misalnya ketemu dengan saya, itu enak dia cerita. Karena memang di Manchester itu kita diajarkan itu beberapa hal, cara bagaimana sih orang bisa enak untuk Berkomunikasi, bercerita, ya. berkomunikasi. Oke. Ada teknik-teknik yang dipelajari. Tekniknya ya? Karena gini ya Kak, kan kebanyakan orang-orang yang kena mental illness itu dia kebanyakan ingin didengar masalahnya, karena mungkin tidak punya teman untuk cerita atau malu cerita sama orang sekitarnya, keluarga sekitarnya, mungkin kebanyakan ingin didengar seperti itu, dan itu yang membuat mereka lebih percaya diri lagi dan tidak terlalu larut sama masalahnya. Baik, tapi kan di satu sisi ketika mereka butuh didengarkan, di satu sisi ini ada sebagian orang yang masih takut gitu, apalagi kan di masyarakat stigma gangguan mental itu sering dikaitkan dengan ODGJ. Ya. Padahal kan itu sebenarnya beda banget ya. Beda. Nah itu kan banyak orang yang akhirnya memilih untuk tidak speak up dan kemudian akhirnya jadi menyimpan mengurung sendiri diri. masalahnya. Nah ini teman-teman dari Manchester nih melakukan pendekatan untuk mereka berani nih untuk speak up, itu seperti apa? Oke, kalau saya Kak, bahwa selalu kita memberikan edukasi kesehatan mental itu bahwa setiap masalah pasti ada cara penyelesaian masalahnya, dan selalu saya katakan bahwa menceritakan masalah separuh dari penyelesaian masalah. Jadi kalau orang sudah menceritakan masalahnya artinya sudah setengah itu orang sudah akan mendapatkan solusi dari permasalahan itu. Dan fitrawi itu orang terkena masalah sehingga tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa cemas untuk menceritakan masalah kepada orang lain, karena semakin dipendam masalah itu maka dia akan semakin besar di dalam diri kita. Makanya dia harus dikeluarkan, dia harus diceritakan, dan insya Allah akan kami bantu kalau seseorang sudah menceritakan masalahnya. Oh seperti ini, kita kan lakukan analisis ya Kak. Ada analisis masalah, oh ini terapi yang cocok kita berikan. Oke. Nah ini saya mau ke Aul dong. Pertama kali bergabung nih kapan nih? Sama, waktu sebenarnya ini saya tahu Manchester ini dari tahun kemarin, itu di sekitar bulan September kalau tidak salah waktu itu, dan resminya itu saya sebagai anggota Manchester itu di bulan 3 ya? Bulan 3. Iya, bulan 3 Oke. gitu. Ya saya di basic saya kesehatan juga, tapi keperawatan. Jadi saya tertarik karena ini mental health ini gitu, bilang saya tertarik karena seperti yang kita tahu banyak orang yang terlalu fokus sama kesehatan fisiknya aja, maksudnya sakit fisiknya saja. Iya, betul. Banyak orang tidak ini ke mentalnya gitu. Nggak aware gitu ya, ke mental. Ya Oke. gitu, bilang dia dikatakan sakit kalau fisiknya aja yang bermasalah seperti itu. Nah, padahal sebenarnya kita juga bisa ke kesehatan mentalnya gitu. Jadi ya deh, saya tertarik sama Manchester ini, makanya saya gabung dan ketemu sama Pak Ketua. Oke. Nah open recruitment-nya gimana tuh kalau Manchester? Kalau open recruitment-nya untuk daerah Makassar itu kami sudah ada 2 angkatan. Kalau kebetulan saya sama Kandi Asmaul Husna merupakan angkatan pertama Kak. Oke. Kemarin baru-baru mungkin 3 minggu yang lalu sudah diadakan ini open recruitment angkatan 2, dan insya Allah besok kita akan mulai buka lagi untuk rekrutmen angkatan 3. Kita memang bercita-cita bahwa akan begitu banyak volunteer di Makassar ini di bidang kesehatan mental. Harus banyak orang yang bisa menjadi pendengar yang baik, mampu memberikan konseling dan psikoterapi kepada orang yang terkena gangguan mental. Oke, udah angkatan ketiga aja ya. Oke baik, kami masih akan kembali bersama teman-teman dari Manchester. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV, independen, terpercaya. Masih bersama teman-teman dari Manchester nih, ada Rizal dan juga Aul. Nah, Rizal, ini kan sudah masuk angkatan ketiga nih. Nah, cara untuk membina para relawan ini seperti apa? Karena kan untuk melakukan pendekatan ke orang-orang dengan gangguan mental itu kan tidak mudah seperti itu ya. Seperti yang tadi dibilang bahwa ada nih cara-cara teknik-teknik komunikasi. Tapi untuk membina orang untuk bisa sampai ke tahap itu gimana? Jadi baik Kak. Dalam proses rekrutmen itu
kami ada training. Di training itu ada 6 isu kesehatan mental. Jadi isu yang paling umum ada depresi, stres, bullying, kemudian ada parenting itu, toxic parenting gitu. Karena dari masa gangguan mental yang kami dari riset kan, dari gangguan mental yang kami hadapi, maka kita turunkan itu menjadi isu di training. Dan ada juga nanti praktik ada banyak teknik di situ dipelajari dan langsung dipraktekkan di hari itu. Jadi pelatihannya selama 50 jam. Bisa dikatakan orang kompeten karena lebih banyak prakteknya daripada mencerca teorinya. Gitu. Baik, 50 jam itu terbagi dalam berapa sesi? Kalau mau dipikir banyak ya Kak, maksudnya karena teknik yang dipelajari ada lebih 10, kemudian ada juga sesi ujian. Ujiannya itu ada ujiannya. Okay. Jadi orang kemudian masuk jadi relawan, harus betul-betul dia kompeten ketika ingin menangani klien, karena nama Mentister yang kemudian harus kita jaga sebagai salah satu komunitas kesehatan mental. Jadi ada ujian ketika orang mau lulus dan dikatakan kompeten. Kemudian ya ada ujian mengenai isu, ada juga ujian prakteknya, dan ada ujian studi kasus. Misalnya kasus ini teknik apa yang sesuai. Jadi ketika dia berhadapan nanti dengan klien ya langsung bisa kan, karena sudah ada diberikan studi kasus dari kakak-kakaknya. Oke. Sejauh ini anggota relawan nih berapa tadi? Kalau di Makassar itu ada 16 orang. 16 orang. Antusiasme orang untuk jadi relawan Mentister seperti apa sih? Waduh besar, sebenarnya banyak sekali ya Kak, cuma kita sangat ketat juga ketika ingin memilih relawan itu. Kalau di angkatan pertama itu ada sekitar 100 orang yang mendaftar dan hanya 10 orang yang berkualitas dan lolos. Oke, ada proses seleksi berarti Ada ya? proses seleksi. Ini apa ini ya yang diseleksi nih? Di seleksi itu dilihat dari kalau kemarin kan di angkatan pertama itu proses trainingnya lama Kak, mulai dari bulan 9 sampai bulan 3. Kalau di angkatan selanjutnya kami coba pangkas itu, ada meet up, ada pertemuan-pertemuan apakah dia bisa melakukan itu. Jadi ada penjelasan-penjelasan. Ketika dia tidak bisa hadir, kita akan pikirkan apakah dia lolos atau tidak. Lagi-lagi kembali bahwa relawan yang ingin kami ciptakan itu harus kompeten. Oke. Harus kompeten itu yang menjadi kunci Iya. ya. Nah, saya ke Aul. Aul sudah pernah menangani klien kah? Oke, sudah, tentunya sudah. Nah, relatif berapa lama sih seseorang itu butuh untuk pulih gitu dengan pendekatan yang dilakukan? Kami kan buka untuk sesi pertama itu 30 menit. Oke. Kami melayani 30 menit. Di awal itu kami sudah kontak waktu. Kami akan melayani itu selama kalau satu sesi berarti 30 menit. Nah, dan saya serahkan ke kliennya kembali. Dia mau berapa sesi seperti itu. Dan ini kan saya lebih banyak mendengarkan. Jadi saya biarkan dulu klien saya mendengarkan semua, mendengarkan saya menceritakan semua masalahnya. Terus bilang, Kak gimana gitu, kayak gini-gini. Itu tergantung sih, kalau misalkan sudah lama kita selesai sesinya, ya kalau kan dia sudah, wah terima kasih Kak, saya sudah agak lega gitu, sudah cerita seperti itu. Dan kalau misalkan ada juga beberapa klien saya yang besoknya lagi tetap dia hubungi saya kembali, bilang Kak ada gini, saya mau cerita, seperti itu tetap saya layani. Oke. Jadi kadang cepat mereka langsung ini, kadang juga ada yang lanjut gitu kontak waktunya. Nah, untuk biaya penanganan ini kan sebenarnya tidak murah ya untuk konsultasi terkait kesehatan mental. Biasanya orang-orang memilih untuk tidak mendapatkan pertolongan atau mencari pertolongan itu dikarenakan biayanya yang tinggi. Nah, dari Mentister ini gimana nih? Oke, baik. Sebenarnya ini yang mesti kami jelaskan latar belakang terbentuknya Mentister karena hal tersebut Kak. Yang pertama karena gangguan mental di Indonesia itu semakin meningkat. Yang kedua, sedikitnya psikolog dan psikiater yang tak terpublish, mahalnya biaya konsultasi. Makanya Mentister kemudian hadir untuk memberikan layanan konsultasi gangguan mental itu. Nah, namun ada juga pada taraf yang lebih profesional. Artinya kan ini ada jenjang-jenjang training. Kalau sudah semakin profesional nanti penanganannya, banyak klien, maka dia juga berbayar Kak. Oke. Berarti sejauh ini free ya? Free. Iya, free untuk angkatan Andaru dulu. Untuk angkatan Pertama. Angkatan Andaru. Nah, ini saya dari tadi dengar nih Andaru. Andaru ini apa sih sebenarnya? Itu Andaru berasal dari kata Sangsekerta Kak, yang artinya suka menolong, dermawan. Nah, itu sesuai dengan ciri khas atau karakteristik seorang volunteer karena dia suka menolong tanpa pamrih. Makanya itu kata Mangga Andar ya Kak. Oke, berarti relawannya nih disebutannya Andaru Iya. gitu ya.
Nah, berarti Andarunya sudah sampai angkatan ketiga ya? Angkatan Tadi. ketiga nanti. Nanti nih insya Allah buka. Kebanyakan dari kalangan mana? Mahasiswa. Mahasiswa. Mahasiswa? Oh, iya. Produktif Oke. kan, produktif untuk jadi relawan. Jadi kita juga sebenarnya sangat selektif ketika ada orang yang mau masuk di Manchester, kita harus lihat nggak terlalu sibuk kah atau seperti apa. Jangan sampai nanti dia masuk di komunitas, ada orang konsultasi ternyata dia sibuk sendiri. Oke, Jadi diabaikan kita- gitu ya? diabaikan kliennya. Baik. Nah, mental health and disaster. Ini kan ada kata disaster nih di Ya. belakangnya. Nah, itu gimana tuh? Berarti penanganan terhadap trauma pasca bencana ya? Nah, cerita dong tentang itu. Kalau alhamdulillah satu bentuk kesyukuran sebenarnya di Manchester karena belum pernah di disaster kan, belum Oke. pernah ke kebencanaan, dan kami harapnya bahwa hal itu tidak pernah, ilmu yang ada di situ tidak pernah kami gunakan Oke. supaya tidak ada bencana. Namun Jadi kesannya doain gitu ya? Makanya Jangan itu- dong. Oke. itu ilmu yang dipelajari tapi tidak untuk diterapkan. Oke. Kita berharap jaga-jaga aja. jaga-jaga Oke. aja. Oke. Tapi untuk artinya gini, mental health and disaster, berbedakah antara mental health yang ditangani di sini dan disaster itu sendiri? Atau korban pasca bencana ini? Iya. Berbeda pastinya Berbeda. karena Apa kalau bedanya? mental health kan isunya jauh lebih banyak, Kak. Misalnya ada orang stres, ada orang yang kecemasan berlebih, keluarga dan sebagainya, percintaan. Kalau di kebencanaan orang lebih banyak di trauma. Nah, Oke. trauma ini nanti ada teknik tertentu apa sih yang kita gunakan untuk trauma. Kalau misalnya cemas berlebih tentu berbeda teknik yang kami akan berikan, teknik penanganannya, Kak. Dan tidak hanya untuk korbannya saja Kak, pas kebencanaan kita juga ke keluarganya mereka. Kan banyak mereka lebih ke korbannya gitu pas bencana, tapi nggak ada yang lihat ini ke keluarganya. Jadi kita juga turun ke keluarga untuk itu mental health-nya mereka. Oke. Nah, edukasi yang dilakukan oleh Manchester untuk masyarakat nih, apalagi yang tadi kan dibilangnya kurang aware gitu ya dengan mental health. Nah, yang dilakukan dari Manchester ini apa dong untuk mengedukasi masyarakat? Aul? Kalau untuk mengedukasi sejauh ini kita belum pernah buka ya untuk penyuluhan gitu ke masyarakat luas. Kita baru untuk buka konsultasi saja untuk klien seperti itu. Nanti akan ada yang untuk penyuluhan ke masyarakat gitu, kita tonton. Ada juga sih kita ke sekolah-sekolah itu untuk motivasi ini mereka, tapi hanya sebatas itu dulu. Nanti program kerjanya kami lah nanti pokoknya. Baik, program kerja itu yang akan saya tanyakan, tapi di segmen berikutnya tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Anda menyaksikan paruh terakhir Sapa Sulsel di Kompas TV, masih bersama saya Panca Rizky dan teman-teman dari Manchester. Nah, Aul, tadi kan kita bahasnya soal program kerja nih. Iya, Oke, program kerja dari Manchester ini ke depannya gimana? Oke, selain dari kita buka konsultasi klien, ada juga yang bersifat sosial ya Kak, tentunya. Ada kita kunjungan ke panti-panti asuhan gitu. Terus ada yang kita goes to school, beri motivasi untuk adik-adik SMP, SMA. Terus ada camp healing bagi mungkin yang bagi penderita kayak misalkan ada bipolar dan sebagainya, itu kita buka camp healing seperti itu. Mungkin itu aja sih. Nah, camp healing ini menarik. Apa nih yang dilakukan di camp healing? Jadi oke, baik. Kalau di camp healing itu nanti kami akan adakan open, kan alasannya camp healing ini datang, kadang orang pergi camp merasa dirinya healing, pas pulang masih sumpek, masih galau. Tidak, Oke. masalah tidak selesai pada saat camp. Maka kita adakan camp healing, jadi tidak sebatas camp di situ, kita akan lihat apa masalahnya, kemudian kita dengarkan masalah, kita adakan terapi bersama sesuai dengan masalah dan dikelompokkan nanti di situ, Kak. Oh, ini masalah misalnya depresi, ini masalahnya ini. Maka dikelompokkan, kemudian didampingi, dipandu oleh psikoterapi profesional dari Manchester untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Oke, begitu banyak sebenarnya kasus-kasus yang berkaitan dengan mental health ya, Betul atau kesehatan mental. Nah, sejauh ini yang dialami, yang pernah nih ditangani sama Manchester apa-apa aja? Boleh disebutkan nih beberapa? Banyak sekali. Iya, banyak sekali sih sebenarnya. Yang paling diingat deh? Kalau saya self harm, orang yang melukai diri sampai kirim video kan. Melukai pernah sampai kirim video juga? Oke. Berdarah-darah, ada yang depresi, toxic parenting, kemudian ada yang tidak percaya diri untuk bersosialisasi.
gugup ya, Kecemasan kecemasan berlebih. berlebih banyak sekali, Kak. Banyak ya. Toxic parenting. Ini baru nih saya dengarnya. Ini apa nih? Pola pendidikan anak ya, pola pendidikan yang kurang baik, pola asuh yang kurang baik kepada anak, yang menimbulkan ketidakpercayaan diri kepada anak. Misalnya anak merasa tidak betah tinggal di rumah karena perkataan dari orang tua. Itu salah satu bentuk toxic parenting. Jadi Oke. banyak kemudian gangguan mental juga itu lahir dari orang-orang terdekat, misalnya keluarga. Makanya ke depannya kami akan melakukan juga edukasi bahwa menjadi orang tua ya harus seperti ini, walaupun juga belum. Oke, walaupun belum menjadi orang tua ya. Calon. Nah, oke, calon orang tua. Calon orang tua yang baik. Tapi toxic parenting ini yang laporin siapa nih? Anaknya atau orang tuanya malah? Biasa anak. Anak. Kebanyakan anak. Oke. Berarti penanganan yang dilakukan gimana tuh? Berusaha mendekatkan kembali ke orang tua kah? Atau karena kan artinya orang tuanya nih yang bermasalah. Biasanya lagi-lagi Kak, kalau dalam proses penanganan itu sangat relatif menurut saya penanganan kasusnya. Kadang kita melihat bahwa ada masalah yang dirasakan oleh anak pada dasarnya baik, yang dilakukan oleh orang tua hanya saja anak ini menangkapnya berbeda. Kalau di titik itu ada salah satu teknik sebenarnya cara mengubah sudut pandang anak. Dari yang awalnya negatif kita lakukan pertanyaan-pertanyaan, kita berikan saran, gagasan, kemudian diubah menjadi kepikiran yang positif agar dia mampu menerima saran dari orang tuanya. Oke. Nah, berikutnya nih, cara mengakses Mantister. Nah, ini orang-orang yang menghubungi selama ini lewat mana nih? Ya, kami punya admin, Kak. Di Mantister tuh kami punya admin. Jadi nanti adminnya ini yang dihubungi sama yang klien gitu yang mau konsultasi, dan nanti adminnya yang kontribusikan kliennya ke kita Mantister untuk tangani. Berarti relawannya acak nih? Ya. Kalau misalkan saya share ada buka konsultasi ini, saya share flyer dan sebagainya, terus ada yang hubungi, Kak mau konsul dong, tapi pasti saya arahkan ke adminnya dulu, nanti adminnya yang kontribusikan kliennya seperti itu. Oke, nah platformnya apa-apa aja? Ada web, ada di kalau web itu Mantister ID, di situ kita jelaskan program kerja, nama relawan, kemudian ada juga latar belakang. Mantister Profil Mantister ada di Instagram. Kalau di Instagram kebetulan kemarin sudah ada juga di Sinjai, jadi Mantister Makassar. Ada juga DPP, ini yang harus kami jelaskan. Jadi di Mantister ada Dewan Pimpinan Pusat. Dewan Pimpinan Pusat. Jadi itu juga bisa di-follow untuk melihat informasi seputar tentang Mantister. Jadi DPP ini yang nanti menaungi banyak cabang di bawah. salah satunya Makassar. Salah satunya Makassar. Oke. Berarti kayak pusatnya gitu ya? Iya, betul sekali. Betul. Oke. Kalau di DPP fokusnya tentu ke edukasi kesehatan mental dan lebih fokus untuk melebarkan rekrutmen, melebarkan sayap Mantister. Sekarang itu ada sekitar 10 ya di kabupaten kota Sulawesi Selatan yang siap buka. Ada Takalar, Bantaeng, ada di Bone, ada Pinrang, pokoknya banyak kan. Gitu. Banyak sekali. Tanah Toraja sudah mau buka juga di Mantister. Makanya Mantister ini sebenarnya satu lembaga yang ditunggu-tunggu menurut saya. Karena begitu banyak pasca COVID, begitu banyak orang yang menderita stres atau gangguan mental. Betul. Nah, saya pertegas lagi. Berarti ini free atau berbayar? Tergantung dari siapa yang menangani Kak. Karena di level Iya, betul. Andaru itu pasti free. Dan kebanyakan relawan kami itu adalah relawan yang kita kasih bukan berbayar ya, kita kasih free. Dan sampai hari ini belum ada yang berbayar di Mantister Kak. Oke, berarti sejauh ini masih istilahnya sifatnya relawan gitu, yang membantu sama untuk keluar dari masalah-masalah isu mental health. Nah, saya mau tanya dong terakhir nih, harapan kedepannya tentang Mantister ini ya, bagaimana nih? Baik, kalau harapan saya kedepannya tentu Mantister ada di mana-mana, ada di seluruh di Indonesia, kemudian edukasi kesehatan mental dapat dipahami oleh masyarakat, dan titik akhirnya adalah semakin sedikit orang yang konsultasi ke kami, artinya sudah semakin hilang gangguan mental di Indonesia. Oke, mengurangi dampak gangguan mental. Betul di sekali. Indonesia. Itu sebenarnya tujuan yang paling akhir sih, semakin hilang gangguan mental itu. Kalau dari Aul gimana? Selaku relawan nih, Oke, apa nih yang sih diharapkan? sebenarnya lebih ini ya Kak, terutama orang sekitar saya lebih kurang lagi, Aul mau cerita dong, ini ada masalahnya, lebih kurang itunya lagi. Mereka lebih percaya diri lagi, mereka lebih menerima masalah yang mereka ada, kan manusiawi ya Kak.
kita punya masalah itu manusiawi gitu, namanya Betul. juga manusia, jadi mereka tidak perlu malu dan sebagainya punya masalah, terus isolasi sosial gitu, yang penting lebih percaya diri aja gitu. Masalah. Oke, berani speak up ya, Iya, itu lebih betul. membantu sebenarnya. Dan Nah, paling terakhir, kontak yang bisa diakses ke Manchester ini apa ya? WA misalnya atau Instagram? Instagram tadi iya, Kak, di Manchester Makassar, Manchester Sinjai, DPP Manchester. Oke, ada 3, Manchester Makassar, Manchester Manchester Sinjai, dan DPP. DPP Manchester. WhatsApp ada nggak? Ada sih. ada sih WhatsApp, tapi itu ke adminnya dulu gitu. Oh, ke adminnya Iya. dulu. Oke. Admin di Instagram berarti ya? Beda Kak. Beda. Kalau misalkan admin di Instagram juga beda yang pegang, terus di WA juga beda. Ini khusus untuk konsultasi klien gitu. Jangan. Oh, berarti nggak untuk WA, di-share ya, untuk ke iya, kliennya, gitu. seperti itu. Oke. Baik, terima kasih teman-teman dari Manchester sudah bergabung di Sapa Sulsel hari ini. Semoga semakin sukses ya, Amin. mengedukasi masyarakat tentang kesehatan mental. Baik, dan saudara, kami akhiri Sapa Sulsel sampai di sini. Tetap saksikan Kompas TV, independen terpercaya, karena saat lagi masih akan hadir berbagai program menarik lainnya. Saya Panca Rizky, selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.